Assalamualaikum. Kali ini postingannya tentang anggrek, tapi bukan tutorial ya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman aja. Pengalaman nggak enak. Ini bunganya ternyata tidak kuat panas, dan ketika kena panas dia berubah warnanya jadi pucat begini. Kemarin itu cantik. Salah pelakuan. Hitung-hitung pelajarannya. Oh ya, pas awal datang ini dari pembelinya itu dikasih tagging itu genusnya Encivola. Tapi saya cari-cari untuk Jairak Fins itu bukan Encivola. Dia itu masuk genusnya itu Brassocatante. Kalau yang Encivola itu berbeda lagi. Saya punya yang Encivola cuma belum berbunga. Yang Kakapo bird tapi belum berbunga. Jadi mirip ini. Encivola dan Brassocatante itu sama-sama hibridnya Cattleya, cuma ada beberapa parental, mungkin satu atau dua parental yang berbeda. Jadi apa namanya? Setelah saya cari-cari itu ada leluhurnya yang berbeda, jadi nggak sama gitu. Jadi ini tagnya saya ganti jadi Brassocatante, bukan lagi Encivola. Jadi dia itu silangan dari genus Brassavola, Cattleya dan Guariante. Namanya Brassocatante Jairak Fins. Aslinya warnanya putih bertotol-totol merah. Tapi ini karena kepanasan ternyata dia nggak kuat. Jadinya putih pucat seperti ini. Aduh, sayang sekali. Ini saya kasih gambaran seberapa panasnya ya. Jadi ini tadinya saya taruh sini. Nah, ini di pinggir sebelah sana tuh sebelah utara, dan matahari sekarang tuh posisinya sedang di sebelah utara. Jadi kalau pagi dia tuh nggak kena sinar matahari. Cuma kalau siang sampai sore dia tuh kena sinar matahari dari sebelah sana langsung gitu loh. Jadi panasnya emang ini tanaman saya ini dapat panas sinar matahari langsung dan sepertinya tidak kuat. Jadi mungkin lebih baik kalau dia dipinggirkan lagi ke tempat yang lebih teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung, atau dikasih paranet atau peneduh apalah di bawah pohon atau seperti apa. Jadi saya berbagi karena saya lihat itu di sosial media maupun di blog itu jarang sekali yang membahas soal ini. Saya sendiri kurang memahami, jadi saya hanya berbagi apa yang saya alami dan saya lakukan terhadap pohon ini. Sekedar informasi saja, saya beli ini Oktober tahun lalu. Dia mulai berbunga itu, kuncup itu keluar 10 Agustus. Dia mekar sekitar 20 Agustus. Jadi sekitar usia 10 bulan dia berbunga, dan sekarang usia bunganya ini sudah masuk hari ke-13 15 hari, karena ini tanggal 3 September. Namun sayang sekali jadi pucat seperti ini. Untuk ketahanan bunganya sendiri berapa lama saya nggak ngerti ya, berapa lama dia bisa bertahan. Ini buru-buru saya dokumentasikan karena saya khawatirnya keburu layu gitu, karena udah kepanasan gitu. Dia kayaknya stres ya. Untuk pohonnya sendiri dia itu kuat panas, tapi karena bunganya tidak kuat panas, jadi saya kategorikan bahwa Brassocatante ini tidak kuat panas. Karena kita nanam anggrek itu kan untuk dilihat bunganya ya, bukan dilihat apa namanya, bukan dipiara daunnya aja. Nah, ketika dia kuat panas tapi saat berbunga justru nggak kuat panas, ya buat apa bunganya jadi jelek seperti ini. Untuk perlakuannya aja ya, saya beli ini Oktober tahun lalu, sudah dewasa. Rumpunnya mungkin ada sekitar segini lah. Pas datang itu langsung saya split, karena dia itu bisa di split. Jadi saya belah gitu loh.
Saya belah, saya pilah-pilah akarnya yang kira-kira bisa hidup sendiri. Ada batangnya, terus dia ada akarnya. Saya pisahkan, terus saya pindahkan ke pot yang lain. Nah, kemarin sudah saya kirimkan ke teman hasil splitannya, belum berbunga. Yang berbunga yang ini. Kalau lihat dari bentuknya sih ya, dia akan bagus jika dipiara dengan rumpunnya banyak. Karena ini nggak tahu, karena ini jenis ini satu batang bunganya hanya satu, atau saya yang cuma dapat satu bunga dalam satu batang. Tapi semisalnya ini rumpunnya banyak dan masing-masing dalam satu rumpun itu bisa keluar lebih dari satu batang yang keluar bunga, itu akan sangat cantik. Untuk pemeliharaan saya pakai pot kayu. Kebetulan saya nemu di tukang bunga itu ada pot kayu bagus, jadi saya coba. Referensinya saya sangat kurang untuk memelihara jenis ini, jadi saya ngasal aja, serba coba-coba. Media tanamnya saya pakai campuran arang, saya pecah-pecah agak kecil ya. Sama ini kulit kelapa sabut tapi yang masih utuh, saya potong-potong kecil-kecil seperti itu. Alhamdulillah tidak ada masalah, akarnya juga terlihat bagus. Untuk pemupukan saya tidak melakukan pemupukan khusus untuk anggrek saya, karena saya itu sangat pemula di tanaman anggrek, jadi saya masih belajar. Untuk pupuk sendiri saya masih kurang paham ya, masih belum paham kebutuhannya seperti apa. Jadi saya hanya memakai pupuk organik cair kalau saya sedang memupuk anggur, tapi tidak pakai bahan pupuk sintetis kimia saya kasih. Jadi tidak ada pemupukan khusus untuk anggrek. Dari pengalaman saya, tanaman ini cukup mudah dibudidayakan, cukup tangguh. Jadi datang itu tidak ada tanda-tanda dia stres di perjalanan atau layu, karena dia daunnya tebal dan akarnya relatif kuat. Terus saya split juga tidak ada masalah, dua-duanya hidup. Dia juga beradaptasi dengan bagus di media dan lokasi saya menanam ya. Tidak ada masalah. Ini bunga juga keluar dari tunas baru yang sudah dewasa sepertinya, lalu dia mengeluarkan bunga. Berbunganya pun tidak saya rangsang, dia berbunga sendiri. Saya juga terus terang agak kaget, kok dia berbunga. Nah, ini surprise buat saya. Dari awal saya beli ini saya tidak berani berharap bahwa jenis anggrek ini bisa berbunga di usia yang relatif muda. Saya baru pegang ini kan 1 tahun kurang, 10 bulan. Untuk ukuran anggrek ini masih sangat muda, dia bisa berbunga, itu udah istimewa buat saya. Sekian informasi dari saya. Sekali lagi ini bukan tutorial ya, karena saya sendiri belum paham. Jadi saya hanya memberikan informasi bahwa Brassica Tante ini tidak sulit. Dia kuat, gampang tumbuh, mudah dibiakkan dengan cara split, dan dia bisa berbunga tanpa dirangsang. Jika teman-teman, rekan-rekan ada yang mempunyai informasi yang lebih menarik atau punya pembahasan sendiri tentang jenis ini, Brassica Tante ini, bisa berbagi dengan saya. Oke, semoga bermanfaat sharing saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.